Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Kelly. Hari ini saya akan menyampaikan terkait skill kecemasan. Bagaimana cara memanage atau menurunkan kecemasan pada pasien. Nah, sebelumnya kita perlu tahu apa itu kecemasan. Kecemasan adalah suatu perasaan yang tidak nyaman yang dialami oleh klien kita yang tidak diketahui apa penyebabnya. Berbeda dengan ketakutan ya. Kalau ketakutan dia ada dan jelas penyebabnya apa. Tapi kalau kecemasan ini dia tidak sadar atau tidak tahu apa yang menjadi penyebab dari kecemasan tersebut. Nah, kecemasan ini digolongkan menjadi 4. Yang pertama adalah cemas ringan. Cemas ringan ini ditandai dengan adanya perubahan tanda-tanda vital. Antara lain, nadinya semakin cepat, pernafasannya semakin cepat. Nah, yang kedua, kecemasan sedang. Kecemasan sedang ini selain ditandai dengan peningkatan tanda-tanda vital, juga ditambah dengan menyempitnya lapang pandang. Pasien atau klien ketika mengalami cemas sedang ini lebih berfokus pada satu titik atau satu masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, cemas berat. Nah, cemas berat ini lebih parah lagi karena selain mengalami tadi peningkatan tanda-tanda vital, kemudian respon lapang pandangnya menyempit disertai dengan respon saraf otonom yang berlebihan seperti mungkin mual, muntah, kemudian bolak-balik buang air kecil. Nah, itu salah satu respon dari cemas berat. Nah, selanjutnya adalah panik. Panik ini pasien sudah tidak bisa fokus lagi dengan masalahnya. Kemudian tidak bisa mencari pemecahan dari masalah tersebut. Dia hanya diam atau mondar-mandir begitu ya, itu panik. Atau bisa jadi pasien itu sampai dengan pingsan. Nah, salah satu manajemen untuk mengatasi masalah kecemasan ini ada yang namanya terapi nafas dalam. Nah, terapi nafas dalam ini bisa dilakukan sehari-hari. Nah, terapi nafas dalam ini memang lebih tepat untuk mengatasi cemas ringan ya. Kalau sudah ada perubahan nadi, pernafasan, kemudian tekanan darah, itu kita rilekskan dengan cara mengalirkan oksigen yang adekuat ke otak kita sehingga tubuh kita menjadi rileks. Nah, itu fungsi dan tujuan dari terapi nafas dalam. Terapi nafas dalam yang dibutuhkan yang pertama adalah kondisi lingkungan yang baik, yang nyaman bagi pasien. Kemudian posisikan pasien semi-fowler atau bisa jadi sambil duduk, sambil nyandar, posisikan pasien senyaman mungkin. Kemudian kita ajarkan dia untuk relaksasi nafas dalam tersebut, baru pasien mengikutinya. Yang kedua adalah hipnosis 5 jari. Nah, antara terapi nafas dalam dengan hipnosis 5 jari itu sama-sama kemampuan terapi nurse generalis atau kita ya setelah lulus dari nurse gitu. Tapi kalau untuk manajemen kecemasan yang lain untuk cemas berat dan panik itu masuk ke kompetensi spesialis. Nah, untuk hipnosis 5 jari tadi diawali dengan relaksasi nafas dalam, tarik nafas dalam selama 3 kali. Kemudian posisi pasien masih dalam kondisi yang nyaman. Setelah itu kita menggunakan jari-jari kita. Kita mengoptimalkan fungsi dari jari kita. Ibu jari bertemu dengan jari telunjuk. Kemudian ibu jari dipertemukan dengan jari tengah, jari manis, kemudian jari kelingking. Ciptakan suasana yang nyaman supaya distraksi yang kita munculkan ketika relaksasi nafas dalam itu bekerja secara optimal pada pasien. Oke, begitulah untuk manajemen kecemasan. Nanti bisa lebih dalam dipelajari lagi di video skill lab-nya. Terima kasih. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Baik, ini benar dengan Mbak Arifkah? Iya. Benar. Oke, saya perawat Kelly.
saya perawat di rumah sakit ini. Kebetulan hari ini saya berjaga di Poli Keperawatan Jiwa. Ya, berdasarkan rekam medis yang saya lihat, Mbak Arifka sudah 3 hari ini tidak bisa tidur nih. Ya, nggak bisa tidur. Tapi sebelumnya boleh saya lihat dulu namanya, kemudian alamatnya di mana? Apakah benar? Alamatnya di Bantul? Oh iya, benar. Benar, oke. Baik Mbak Arifka, sesuai dengan rekam medis yang saya dapat, apa sih yang Mbak Arifka rasakan sehingga datang ke rumah sakit ini? Kemarin kan saya ini ke swalayan itu loh Bu, terus habis itu ternyata di situ ada yang kena corona. Habis itu saya tes kan, sekali tesnya kan 2 kali. Saya yang pertama itu alhamdulillah nggak apa-apa, cuman kan tetangga saya itu taunya saya kena karena saya ke sana. Terus habis itu saya tuh sejak itu nggak bisa tidur, saya besok masih harus tes lagi. Nah, saya takutnya kalau saya itu kena gitu. Selain susah tidur, apa saja yang dirasakan? Iya, kadang-kadang ini kayak keringet-keringet gitu, keringet dingin. Kayak gitu, terus sama kayak kaku-kaku gitu. Kaku-kaku. Rasanya. Ada penurunan nafsu makan? Saya makannya kadang cuma setengah porsi, gak habis gitu. Terus tiba-tiba saya nangis kayak gitu. Baik, ya tadi sesuai dengan keterangan yang Mbak Arifka sampaikan, tanda gejala yang muncul pada Mbak Arifka saat ini bisa jadi karena cemas ya Mbak Arifka ya, karena kemarin habis jalan-jalan ke supermarket, kemudian tahu kalau di situ sedang ada corona gitu ya Mbak ya, jadi Mbak Arifka terlalu memikirkan sehingga cemas. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan terapi pada Mbak Arifka, setuju? Iya. Ini disebut dengan terapi nafas dalam atau relaksasi nafas dalam. Kira-kira waktunya nanti sekitar 7-10 menit. Mbak Arifka bersedia? Di sini? Ya, di sini. Iya. Baik, nanti kalau Mbak Arifka bersedia, kita akan duduk di situ Mbak Arifka supaya lebih santai, supaya lebih rileks ya. Oke, kalau gitu kita ke sana. Ya, bismillahirrahmanirrahim Mbak Arifka. Tadi tanda gejala yang muncul itu ada susah makan ya, terus tadi susah tidur. Kemudian ada keringat dingin. Ada gejala lain yang muncul? Ya, itu kadang-kadang kalau mikirin nangis sendiri gitu. Pernah mengalami hal yang sama seperti ini sebelumnya? Pernah waktu mau ujian, cuma nggak sampai kayak gini, cuma bentar aja. Ya, waktu ujian itu mengalami kecemasan seperti ini, apa yang Mbak Arifka lakukan? Kemarin sih pas mau ujian itu disuruh ibu ngaji, terus habis itu udah ngaji. Dengan ngaji enakan? Iya, ini lumayan. sudah dicoba ngaji? Sebentar, tapi terus kayak gini, kayak kepikiran terus gitu loh. Kayak kepikiran lagi. Baik, untuk mengurangi kecemasan kan tanda gejala yang dialami Mbak Arifka ini adalah kecemasan ya Mbak Arifka ya, karena COVID. Nah, itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang paling sederhana adalah tarik nafas dalam. Ya, terus yang kedua adalah relaksasi 5 jari. Nah, ini nanti kita lakukan itu bisa dalam waktu 1-5 kali, 5 kali tarik nafas dalam. Setelah itu sudah gitu. Setelah itu kalau tarik nafas dalam tidak selesai, belum juga menurun kecemasannya, nah kita sambung dengan relaksasi 5 jari begitu. Oke, sekarang kita akan sama-sama melakukan ya tarik nafas dalam. Tapi saya pengen tahu dulu Mbak Arifka, kalau melakukan relaksasi nafas dalam itu seperti apa? Coba dicontohkan. Oke. Nah, tarik nafas dalam yang benar itu tarik nafas dalam dari hidung 3 kali, 3 kali hitungan, kemudian tahan 3 kali hitungan juga, kemudian keluarkan, hembuskan lewat mulut seperti meniup lilin gitu. Nah, itu juga 3 kali. Nah, itu dilakukan sebanyak 5 kali ya.
3 kali hitungan, 3 kali hitungan, 3 kali hitungan. Nah, dilakukannya bisa di waktu pagi, habis sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, atau isya, atau mau tidur, atau kalau ketika rasa kecemasan itu muncul. Oke, sekarang saya praktekkan ya bagaimana cara nafas dalam yang baik ya. Kita harusnya posisinya rileks dulu Mbak ya. Jadi rileks ya. Bisa sambil sandaran, bisa sambil tiduran gitu, rileks. Kemudian matanya boleh terpejam, kemudian tarik nafas dari hidung. 1 2 3 hembuskan dari tahan, kemudian hembuskan dari mulut. Itu masing-masing 3 hitungan ya. Kemudian semuanya itu 5 kali. Nah, supaya efektif oksigen yang masuk ke dalam pernafasan kita itu terkirim ke otak sehingga badan kita rileks ya. Oke, bisa dipraktekkan? Bisa. Ya, coba. Tarik nafas dari hidung. 1 2 3 tahan. 1 2 3 hembuskan. Oke, lagi. Tarik nafas dari hidung, tahan. 1 2 3 hembuskan. Oke, sekarang kita coba bareng-bareng ya. Tarik nafas dari hidung, 2 3 tahan, 2 3 hembuskan. Oke, nah itu dilakukan sebanyak 5 kali. Gimana perasaannya? Sedikit enakan. Sedikit enakan. Oke, lebih rileks? Ya. Iya. Nah, sekarang kita coba cara yang kedua ya. Kita menggunakan bantuan jari-jari kita. Ya, ini dinamakan relaksasi 5 jari ya. Karena kalau tadi Mbak Arifka itu mengaji itu bagus sekali. Nah, itu bisa efektif lagi dengan kita relaksasi 5 jari ya. Yang pertama itu ibu jari ditemukan dengan jari telunjuk ya. Ibu jari ditemukan dengan jari telunjuk. Tarik nafas, sambil tarik nafas, pikirkan ketika ibu dalam kondisi sehat. Kemudian yang kedua, pejamkan, tarik nafas, pikirkan ketika ibu sedang menerima penghargaan. Tarik nafas dalam lagi, pikirkan ketika ibu sedang bersama keluarga. Terus yang keempat, ibu jari dengan kelingking, tarik nafas dalam, pikirkan ketika ibu mendapat penghargaan, kemudian hembuskan, kemudian dibuka matanya ya. Coba sekarang Mbak Arifka rileks dulu, posisinya yang nyaman dulu ya. Ya, sudah nyaman ya. Kita gunakan jari-jari kita. Pertama, pejamkan mata, tarik nafas dalam dulu sebanyak 3 kali. 1 lagi. Oke, 2 lagi. Hembuskan. Oke, sekarang mulai. Ibu jari temukan dengan jari telunjuk. Sambil pejamkan mata, tarik nafas. Bayangkan ketika ibu dalam kondisi sehat. Hembuskan. Ibu jari dengan jari tengah. Tarik nafas. Bayangkan ketika ibu mendapat penghargaan. Hembuskan. Oke. Tarik nafas dalam lagi, ibu jari bertemu dengan jari manis. Bayangkan ketika ibu sedang bersama keluarga. Oke. Tarik nafas lagi, ibu jari dengan jari kelingking. Tarik nafas. Bayangkan ketika ibu sedang berada di tempat yang menyenangkan. Ya, silahkan buka matanya. Oke, gimana perasaannya setelah tadi melakukan relaksasi 5 jari?
udah agak mendingan, udah agak lega sedikit. Sudah agak lega sedikit ya. Jadi nanti relaksasi tadi ada relaksasi nafas dalam dan hipnosis 5 jari atau relaksasi 5 jari itu dilakukan beriringan ya. Setelah nafas dalam baru hipnosis atau relaksasi 5 jari. Begitu, nggih. Gimana? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ada sih, berarti dilakuin terus di rumah. Iya, dilakukan terus sampai Mbak atau Bu Arifka ini merasa nyaman dan rileks. Begitu. Ya, bagus sekali Mbak Arifka tadi sudah melakukan teknik nafas dalam dan relaksasinya sudah bagus. Nah, harapannya ini nanti bisa membantu Mbak Arifka untuk mengatasi kecemasan. Ya. Baik, kalau begitu kita kembali ke kursi lagi. Ya, Mbak Arifka tadi sudah bagus sekali ya apa yang sudah Mbak Arifka lakukan untuk untuk mengurangi kecemasan. Oke, hari ini saya rasa cukup untuk pertemuannya. Besok kita ketemu lagi? Pagi Ya. Pagi silakan datang ke poli keperawatan lagi. Nanti kita akan melihat lagi sejauh mana Mbak Arifka sudah mempraktekkan apa yang kita praktekkan hari ini. Bagaimana nafas dalam itu dilakukan sama Mbak Arifka, gitu ya. Baik, kalau begitu karena sudah cukup, ya silakan Mbak Arifka istirahat dulu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.